Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan soal-soal tentang uji pemahaman, di mana soal-soal yang ada di video kali ini akan berhubungan dengan menggambar atau menyesuaikan fungsi dengan sebuah kurva. Jadi kita perhatikan petunjuknya adalah pasangkanlah nomor kurva pada gambar yang sesuai dengan fungsi eksponensial berikut. Yang di nomor 1 adalah Y sama dengan 8 pangkat X. Kalau kita sudah diberikan fungsinya, maka kita bisa melakukan percobaan dengan mensubstitusikan nilai X-nya dengan beberapa nilai yang mungkin ya. Kita mulai dari angka 1. Misalnya angka 1 yang ini. Kalau kita uji ke 8 pangkat X, berarti itu Y sama dengan 8 pangkat 1, hasilnya adalah 8. Kita perhatikan ketika dia X-nya 1 yang memberikan nilai 8, di sini adalah kurva nomor 3. Berarti jawabannya nomor 1 adalah jawabannya C. Kita lanjut yang nomor 2. Y sama dengan 1/4 pangkat X. Kalau dia model pecahannya kurang dari 1, dimana kalau 1/4 ini kan 0,25 kecil dari 1, maka tipe kurvanya akan berbentuk seperti ini. Sementara kalau dia lebih besar dari 1, kurvanya akan berbentuk seperti ini naik. Nah, karena dia 1/4, maka kita fokuskan di antara kurva 1 dan kurva 2. Kita substitusikan nilainya yang min 1. Jadi ketika 1/4 pangkat X di pangkat min 1, ini sama dengan hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi kalau kita naikkan min 1 ini ke atas ke angka 4 yang ini, maka akan terjadi di kurva nomor 2. Berarti yang nomor 2 jawabannya adalah option B. Kita lanjut nomor 3. Y sama dengan 5 pangkat X, berarti kurvanya model seperti ini. Kita fokuskan di antara jawaban 3, 4, 5. Dalam hal ini nomor 3 sudah dijawab, berarti nomor 4 dan 5. Kita gunakan angka 1. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1, berarti jawabannya adalah 5. Kita angkat angka 1 ini, naikkan ke angka 5 yang ini. Berarti jumpa di kurva nomor 4, berarti jawabannya adalah option D. Kita lanjut nomor 4, Y sama dengan 3 pangkat X, berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kebetulan di sini tidak terlihat angka 3 di mana. Setelah kita lanjut aja dengan 3 pangkat dan angka 2 ya. Jadi kalau kita gunakan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Jadi kalau angka 2 di sini, jawabannya adalah 9. Berarti kurva nomor 5 atau jawabannya adalah option E. Berarti yang nomor 5 udah pasti, sisanya jawabannya ya option A. Atau kalau kita buktikan juga boleh, kita gunakan angka min 2 misalnya. 1/3 pangkat min 2 hasilnya adalah 9. Jadi min 2 ini kita naikkan, akan memberikan hasil 9. Jadi jawabannya adalah di kurva nomor 1. Baik, kita lanjut di bagian soal berikutnya. Di bagian B. Nomor 1 ya, titik berikut yang tidak dilalui. Jadi keterangannya adalah tidak dilalui. Kita akan melakukan substitusi. Yang nomor A-nya itu adalah ketika X-nya 0, berarti 2 pangkat 0 dikurang 3. Berarti 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya tidak sesuai ya. Berarti jawabannya adalah di option A. Kalau kita uji yang poin B, 1, min 1 berarti 2 pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1. Jawabannya sama, artinya titik 1, min 1 itu dilalui. Nah, karena kita sudah dapat jawaban option A, maka kita bisa menganggap bahwa jawaban C, D, E sudah benar dan bisa kita buktikan ya. Jadi kalau kita ambil angka 2, 2 pangkat 2, 4 dikurang 3, jawabannya 1, ini benar. Kita lanjut angka 3, 2 pangkat 3, 8, 8 kurang 3 hasilnya 5 juga benar. Kita lanjut yang 4, 2 pangkat 4, 16, 16 kurang 3 adalah 13, ini juga benar. Berarti terbukti bahwa jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut yang nomor 2, titik potong dari grafik fungsi logaritma. Ini fungsi eksponensial ya, ini ada keterangan yang salah dari pembuat soal. Harusnya fungsinya adalah fungsi eksponensial. Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 kurang 8 dengan sumbu X. Jadi ketika terjadi dengan sumbu X, kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 pangkat X tambah 1 dikurang 8. Negatif 8-nya kita pindahkan jadi 8 sama dengan 2 pangkat X tambah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Berarti pangkatnya 3 sama dengan X tambah 1, X-nya sama dengan 2. Terjadi ketika tadi X-nya 2 dan Y-nya 0. Maka titik yang dimaksud adalah titik 2,0. Berarti jawabannya adalah di option B. Kita lanjut nomor 3. Kalau kita diberikan suatu persamaan fungsi seperti ini, maka kita akan uji ya. Dan kalau kita perhatikan, tipe kurvanya itu adalah ada 4 ya. Jadi kalau kita anggap ini kurva yang monoton naik seperti ini adalah A pangkat X, di mana A-nya lebih besar dari 1. Fungsi yang seperti ini adalah A sama dengan A pangkat X dengan A-nya kecil 1.
kemudian dalam 0 sampai 1 ya. 0 kecil a kecil 1. Sementara kalau model kurvanya adalah seperti ini, berarti itu adalah a pangkat x di mana a-nya kecil 0, berarti negatif. Nah, kita akan cari bahwa bilangan pokoknya itu yang negatif. Maka kita peroleh ada 1, 2, 3 kemungkinan. Jadi yang option A dan option C sudah kurang sesuai. Kita akan coba yang di option B, negatif dari 2 pangkat X. Kita coba yang angka 0. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 kali negatif 1 berarti benar. Kita coba lagi yang angka 1. 2 pangkat 1, 2. Kemudian dikali negatif berarti negatif 2 ini juga benar. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Kali negatif dan negatif 4 berarti yang ini memenuhi. Bagaimana yang di option D? Kalau di option D minus 2 pangkat X, kalau kita perhatikan ketika dia terjadi di angka 2, seharusnya minus 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ya. Jadi tidak cocok dengan negatif 4, berarti yang ini salah. Negatif 2 pangkat X, ini juga kita akan coba dengan angka 0. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1 kali negatif, ini benar. Kemudian yang bagian B, angka 1, negatif dari 2 pangkat 1, negatif 2 benar. Kemudian yang di bagian C, negatif dari 2 pangkat 2, hasilnya adalah negatif 4 benar. Berarti ada 2 jawaban yang memenuhi, baik yang option B maupun option E. Jadi memberikan 2 jawaban yang nilainya sama-sama benar. Kita lanjut ke soal keempat. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi eksponensial pada gambar tersebut adalah, ini juga kita akan lakukan percobaan. Jadi kita perhatikan bahwa ini adalah Y sama dengan 3, berarti dia memiliki kemungkinan besar adalah memiliki penambahan 3 ke atas. Jadi kita mengasumsikan jawaban yang di awal itu adalah jawaban option C. Tinggal kita buktikan. Ketika kita memiliki X-nya di sini 0, 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1, 1 tambah 3, 4, berarti benar. Kita lanjut dengan angka 1, 2 pangkat 1, 2 tambah 3 adalah 5. 1 hasilnya 5, benar. Kita lanjut yang 2. 2 pangkat 2, 4 tambah 3, 7. Jadi hasilnya 7, ini benar. Berarti bisa kita pastikan bahwa jawaban C adalah jawaban yang terbaik. Kita lanjut ke soal kelima. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah. Jadi ciri-ciri dari kurva yang ini adalah monoton turun. Berarti dia memiliki kemungkinan besar bilangan pokoknya itu nilainya negatif. Bukan negatif. Memiliki bilangan pokok di antara 0 sampai 1. Berarti kemungkinan besar jawabannya adalah di option C, D, atau E. Nah, kita akan coba dengan menggunakan di sini angka 0 memberikan jawaban 4. Kita coba yang di option C, 0 dikurang 2, negatif 2. Jadi setengah pangkat negatif 2 memberikan hasil 4. Ini berarti oke, masih benar yang di poin ini. Kita coba angka 1, 1 dikurang 2, negatif 1. Setengah pangkat negatif 1 hasilnya 2, benar. Berarti yang option C memberikan uji coba nilai yang benar untuk kedua titik. Kita lanjut yang option D. Di sini ada plus 2. Seharusnya kalau plus 2 dia naik ke atas 2 titik. Ini kurang tepat ya. Tapi kita coba dulu. Setengah pangkat X tambah 2. Kita gunakan angka 0. Setengah pangkat 0 adalah 1. 1 tambah 2, 3. Sementara di sini hasil 4. Berarti sudah pasti salah. Kita lanjut yang di option E. Ketika X-nya 0. 0 tambah 2 adalah 2. Setengah pangkat 2 adalah 1/4. Jadi kalau yang ini masih kurang tepat. Jadi jawabannya kita bisa pastikan jawaban terbaiknya adalah yang di option C. Maka kita jawab jawabannya adalah option C dengan membuktikan nilai X-nya tadi ketika X sama dengan 0. Berarti setengah pangkat 0 kurang 2 sama dengan setengah pangkat negatif 2 sama dengan 4. Ini benar. Dan ketika X-nya sama dengan 1, berarti setengah pangkat 1 kurang 2, setengah pangkat negatif 1, hasilnya 2. Ini juga benar, memberikan titik potong di 1,2. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan di bagian B setelah video ini. Jadi pastikan kamu like dan subscribe channel ini sehingga kamu tidak akan ketinggalan dengan pembahasan di soal-soal berikutnya. Semoga apa yang kita tampilkan dan kita bahas di video kali ini bermanfaat bagi kamu dan bisa menjadi referensi pembelajaran kamu tentang bagaimana cara menggambar kurva ataupun mencari persamaan yang sesuai dengan gambar kurva yang diberikan. Akhir kata, semoga video kita berikan bermanfaat bagi kamu.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya.